Bahkan sampai pakaiannya cuma kayak sarung, ya jarang lah mereka punya pakaian
zaman dulu tuh budak-budak cuman kayak pakai kain sedikit aja, cuman antara lutut dan pusar sedikit. Bahkan mereka kalau yang keluar di luar Islam pakai kain asal menutup kemaluan depan kemaluan belakang aja, jadi kayak selama praktek tapi berbentuk kain dililit di muka. Dulu begitu. Tapi kalau di muslimin mereka nutup bawah antara lutut dan pusar sama lutut. Mereka cuma punya tadi dua, kalau nggak sarung ya kisah. Kontrobatu anaqahum, mereka telah mengikat leher mereka. Artinya bisa tadi yang dari yang dimakan ikat di kepala mereka, di leher mereka. Kontrobatu fi anaqihim, kontrobatu fi anaqihim. Jadi kisah tadi diikat di lehernya mereka. Tadi yang mau kasih gambaran ya, akhirnya satu dari depan, satu dari belakang, atau di leher biar tidak jatuh. Amin hama yang berhubungi swasta kain yang tadi jadi kisah tadi itu sebagian cuma sampai setengah betis, jadi di bawah lutut sedikit. Amin hama yang berhubungi kain dan juga yang agak panjang sampai ke mata kaki. Ini nunjukin ya, bahkan kain yang selesai aja pas-pasan. Oh ya cuma umumnya lalu mereka mengumpulkan kisah dia dengan tangannya kalau ia karena tidak senang takut antabdu atau anturo, ada dua riwayat ya, anturo auratumu, kelihatan tampak auratnya. Jadi kain yang kisah tadi karena beda sama sarung, jadi dia satu baju dari bawah sampai ke atas. Kisah itu satu kain nyambung dari bawah sampai ke atas. Nah, sama mereka berbeda pakai tangannya, takut kelihatan aurat karena minimnya pakaian mereka pakai bawah. Dan hebatnya ini keadaan yang seperti itu tidak mengganggu sahabat untuk taat sama Allah, tidak mengganggu sahabat untuk belajar agama maksimal dari Rasulullah dan Rasulullah. Dan tidak membuat mereka merasa kesulitan ngomong Islam susah, ngomong ini dan itu ada. Bahkan dari mereka tidak minta-minta. Walaupun keadaan seperti itu ya, ini kalau udah baju seperti ini pas-pasan, apalagi makan biasanya susah. Nggak sedikit mereka sehari dua hari makan. Nanti hidupnya mulai juga ada beliau sudah pingsan nggak makan. Sedikit sekali dunianya. Kalau sekarang ini orang yang super miskin kan? Orang miskin zaman sekarang masih punya baju, kadang-kadang masih ada punya tempat tinggal walaupun pas-pasan, walaupun cuma nyewa rumah kecil, fakir di dalam negara. Ini mereka rumahnya nggak punya, tinggalnya di halaman masjid Allah. Jadi benar-benar nggak punya apa-apa. Tapi mereka lah yang membuat agama kita jaya. Mereka lah Islam sampai ke dunia kita sekarang. Oleh itu ya, kita tuh dunia itu tidak ada hitungan sama sekali. Kaya miskin semuanya sama. Yang penting orang menggunakan kekayaan yang bermanfaat dan menahan sabar pada kemiskinannya, kefakirannya, ketidakmampuannya dalam doa. Sama. Miskin kaya karena ada seseorang yang akan orang kaya yang bisa bersama pahala, miskin sabar juga pahalanya. Dan yang mengungkap dari sahabat ini, mereka itu ada kesempatan kadang-kadang buat kaya. Ahli kisah itu jangan dikira dia miskin terpaksa. Kadang-kadang miskinnya pilihan, paham ya? Miskin pilihan itu artinya dia bisa keluar dari masjid, dia bisa cari duit, dia bisa ngambil harta ini dan itu. Tapi mereka lebih mengutamakan miskin. Bukan kepengen miskinnya, karena nggak kepengen sibuk dengan dunia, ingin belajar. Orang yang sibuk dengan dunia, waktu belajarnya berkurang, pasti berkurang. Ya, biar yang udah bergabung misalnya dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore, kira-kira kalau dari subuh lah. Paling habis sholat subuh langsung cepat pulang olahraga.
akhirat itu jangan buat makan tuh nggak pernah kepikiran ada makanan apa. Orang baju aja kayak gitu satu helai aja balik satu helai. Nah itulah keadaan mereka karena mereka berlepas benar-benar dari dunia sehingga mereka menghasilkan akhirat yang maksimal. Mereka akan berlepas betul-betul dari dunia dapat akhirat yang maksimal. Kalau kita gimana? Ya seperti yang sudah kita bahas, tidak wajib macam ini. Yang penting jangan sampai dunia membuat kita meninggalkan perintah Allah. Dunia jangan sampai membuat kita melakukan larangan. Tergantung nanti kekuatan iman masing-masing. Ada yang sangat kuat imannya, benar-benar dalam dunia kayak sahabat. Ada yang normal imannya, macam-macam bekerja, gawe, itu semua tergantung. Yang penting kan dengan haram. Tadi selanjutnya dari Alhamdulillah. Di sini Rasulullah SAW bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'min." Gimana ya? Dunia itu penjaranya orang beriman. Wa jannatul kafir, dan surga bagi orang yang kafir. Jadi terjemahan dunia itu penjara orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Maksudnya apa? Ada dua makna. Jadi dunia itu disebut penjara bagi orang mukmin. Mana penjaranya? Karena kita di dunia diperintahkan oleh Allah untuk menekan hawa nafsu, tidak menuruti nafsu. Inilah yang menyebabkan dunia seperti penjara. Orang kan kalau negara nggak boleh ini, nggak boleh itu, dikekang namanya kan, dilarang. Dia merasa seperti di penjara. Kayak kita mungkin punya aturan di rumah kita, tetap anak kita merasa kayak di penjara, padahal di rumah sendiri. Saat dari mondok kan ada aturan kira kayak di penjara, padahal bukan. Nah, itu justru tempatnya orang mukmin seperti itu. Ketika nafsunya merasa tertekan. Kalau orang kafir jelas nggak ada masalah. Kenapa? Karena dia nggak ada batasannya. Apa aja mereka lakukan. Mereka sebagian nggak percaya akhirat, nggak ada hari pembalasan. Jadi mereka mau apa aja mereka kerjakan. Nggak ada batas. Yang nggak ada batas kan seperti itu, bebaskan. Karena mereka dari penjara. Ya begitu. Justru kita ini harusnya koreksi. Ini hadis dari buat kita. Saat kita berada di tempat ibadah dan merasa nafsunya tertekan, itu berarti betul. Tapi saat kita bebas bukan main, itu berbahaya. Ya. Itulah gambarannya orang kafir itu bebas, nggak ada batas. Ada batas. Mau ibadah diatur, mau kerja diatur. Sering kita ngomong gitu, mau kerja diatur, terus kita tidur di jalan. Oh sulit benar ya mau pegawai. Banyak betul aturannya. Dikit-dikit riba, ini nggak boleh haram. Oh sulit benar ya mau ingat itu kan lebih banyak di agama juga nggak boleh. Ketika kita ngomong kok sulit betul, berarti itu tanda itu sedang. Kalau nggak sulit atau naudzubillah kitanya nggak mau sulitan dalam itu, berarti kita nggak ada imannya di hati. Mau gawe tanya sama ustaz sama gurunya, guru mau kerja ini gimana? Jangan itu kerjaan haram. Kalau begini gimana? Sama itu juga riba haram. Wah kalau gini sulit benar dapat duit. Kalau dikit-dikit haram guru sulit benar pegawai. Yang kita begitu timbulnya pikiran. Sulit benar bekerja, sulit benar cari uang. Itulah dunia, sulit. Saya mau yang gampang aja, ya, berarti kayak menjadi orang kafir. Maunya tak ada kekangan sama sekali. Muslim itu benar loh dia, nggak gampang. Ya, arti kalimatnya gampang, tidak segampang orang kafir. Mudah ya sih. Kerjanya kita itu nggak segampang orang kafir.
tetap aja nggak dapat duit. Rajin kerja gampang nggak dapat harta. Ya. Ada yang pegawai gampang juga dapat duit, bahkan nggak pegawai dapat duit ada juga. Ini bukan dapat uangnya saya maksud. Mau melakukan sesuatu untuk orang-orang kufur lebih gampang. Ini kita misalnya seorang datang nawarkan kerjaan. Ini ada kerjaan. Ini. Untungnya sedikit. Wah, untungnya besar. Kira-kira kalau Anda langsung oke tidak? Oke kan? Oke, siap. Kalau kita muslim bentuknya sekian. Sebentar, saya tanya guru dulu. Hukumnya di Islam boleh kan? Riba tidak? Kan begitu kita. Ada batas. Kalau halal boleh, kalau halal itu sudah selesai. Hilanglah gambaran itu. Misalnya kisahnya dia, yang kalau kerjaan ini 10 juta sebulan sudah balik modal bisa. Wah, memang benar. Iya. Tapi kita muslim nggak boleh langsung oke, 24 nggak boleh. Saya tanya dulu sama Ustaz hukumnya. Kalau biar tahu hukum langsung biar koreksi sendiri kita pikir kerjaan macam ini boleh tidak? Oh, ternyata nggak boleh. Ya udah stop. Walaupun gambaran hukum di depan mata. Maksudnya begitu. Dan semuanya mau makan, nggak semuanya boleh dimakan. Biar mau makan sesuatu nggak semuanya. Ada warung terkenal rasanya nyaman. Lihat dulu bahan bakunya apa. Banyak yang kadang-kadang masakan betul yang dimasak daging sapi, betul yang dimasak ayam, tapi menggunakan bumbu yang diharamkan ada. Makanya nggak dapat label halal dari MUI dulu. Restoran-restoran ada sebagai restoran pakai mirip jenis jenis fermentasi dari apel, dari macam-macam lah. Jadi dia kayak minuman keras, tapi biasa dipakai buat masak. Walaupun yang dimasak halal kan ditambahin bumbu najis jadi najis. Nah, muslim koreksi, nggak sembarangan kalau dimakan. Cuma untungnya alhamdulillah kita di Indonesia masih gampang. Walaupun yang benar-benar berhati-hati kerasa repot. Kita tahu ada beberapa tempat-tempat bahkan warung makan. Mereka itu kalau mau beli hewan ayamnya misalnya, nggak sembarangan beli sama orang. Yang mengantarkan harus punya label halal dari MUI. Sampai seperti itu. Jadi kayak kita di contohnya, saya mau kasih gambaran susahnya. Baru mau makan. Itu dia bisa mendapat label halal dari MUI, dapat stempel makan ini halal. Dia belanjanya dari mana? Segala macam misal ayamnya dari bukan ayam itu ada perusahaan-perusahaannya. Dari perusahaan ini yang jual ayam juga harus punya label halal. Jadi ini dicek label halalnya, bukan labelnya doang, penyembelihannya bagaimana. Sudah jelas halal, kirim ke sini baru ini dikasih halal. Proper. Saking hati-hatinya, memang nggak apa-apa. Kalau kita kan bikin, label dan udah nggak usah pakai label halal, itu tinggal sembelih aja selesai. Nah itu lagi ya. Orang Islam itu orang Islam itu berhati-hati. Nah dunia ini seperti itu. Nggak semua boleh dimakan. Makanan itu banyak dan banyak juga yang haram. Nah itu banyak. Wah masa ini nggak boleh sih kan apa makanan ini enak, wine dan sebagainya masuk makanan orang haram sebagian. Kadang orang pengen kalau muslim kalau pengen dicegah sama syariat nggak boleh. Akhirnya ada kayak batas. Nah inilah yang dimaksud dengan sifil mukmin semua ya, semua kerja, makan, minum, perempuan, apapun juga cara berpakaian dibatasi. Perempuan harus begini. Ustaz susah benar harus tutup rambut, harus pakai kerudung panas misalnya. Yang rambut dibuka. Nah itu kan di sini loh, yang namanya sijil seperti di penjara. Tapi penjara ini bukan penjara yang merugikan. Sulitnya ini itu sulitnya mengamankan dia, menjaga dia. Hasilnya apa? Surga yang hakiki dia. Karena di dunia seperti di penjara diberilah surga. Kebalikannya orang kafir di dunia nggak ada batas. Ketika nggak ada batas akan dia surga. Tapi alhamdulillah di akhiratnya dihukum, di penjara, disiksa. Nah ini makna pertama ya.
Jadi arti penjara itu terbatas. Di dalam mukmin itu terbatas namanya, terbatas syahwat. Orang-orang kafir di surga, ya di dunia seperti surga, artinya apa? Syahwat mereka dibatasi. Mereka akan melanggar terus, jadi nggak ada batas. Seakan-akan seperti di surga. Ini artinya. Satu lagi arti yang lebih kuat. Dunia seperti penjara orang mukmin. Maksudnya apa? Yang sekarang di dunia. Kalau dibandingkan akhirat yang bakal beriman mukmin, yang seperti di penjara. Sekarang yang ingin sesuatu belum tentu semuanya dapat. Segala-galanya terbatas tadi. Tapi di akhirat terbatas tidak. Banyak sekali di akhirat nikmat. Ada muslim, saya punya kawan pemain muslim di dunia kaya. Kadang kaya di penjara sini nyaman hidupnya. Tetap aja sekaya-kayanya orang di dunia itu seperti di penjara kalau dibandingkan dunianya dengan akhirat. Contoh, ada seorang soleh. Saat itu beliau berjalan dengan kudanya yang mahal. Beliau punya istri banyak. Diriwayatkan beberapa kali menikah. Kaya, uangnya banyak sekali. Lalu tiba-tiba di jalan ada orang kafir. Orang kafirnya miskin, minta-minta, susah itu. Dipanggil orang salah tersebut, ya fulan, berdusta dengan Muhammad. Apa dustanya? Muhammad bilang dunia surganya orang mukmin, nerakanya atau penjaranya orang kafir. Sekarang saya sama kamu hidupnya enak kaya, saya susah. Siapa yang di surga ini? Siapa yang di penjara? Kira-kira gimana? Yang di penjara yang mana? Yang kafir tadi kan? Yang kafir miskin, minta-minta nggak punya apa-apa. Sedangkan yang muslim tadi kaya. Kan seakan-akan kebalik dari Rasulullah kan? Makanya orang kafirnya ngomong dusta dari Muhammad. Karena sekarang ini di penjara saya, kamu hidupnya enak. Nah, dijawab sama beliau. Ketahuilah, saya ini sekarang yang punya kuda, yang ini dan itu yang kaya ini. Kalau dibandingkan dengan akhirat, saya sekarang sedang di penjara. Tapi kamu ini sekarang dengan keadaan seperti ini, kalau dibandingkan dengan akhirat neraka yang disiksa, kamu sedang di surga. Karena siksa neraka, susahnya neraka, nggak sebanding dengan susahnya sekarang. Neraka itu sakit bukan main. Kamu sekarang cuma lapar, cuma miskin, enak kalau dibandingin neraka. Jadi memang ada keadaan sangat susah, sehingga keadaan susah lainnya jadi seperti nikmat. Jadi ada orang yang keadaannya susah. Kayak contoh misalnya ada beberapa negara yang keadaannya susah, nggak tenang, terancam, makan belum tentu ada. Jangankan makan, ya air belum tentu dapat. Tak ada air bersih. Bawa ke Indonesia, sampai ke sini nggak punya rumah, sampai ke sini nggak punya apa-apa. Tapi di sini ke masjid ada air, ya kan? Buat wudu, buat mandi di mana-mana ada. Makan dikasih orang walaupun minta-minta. Kira-kira dia ngerasain apa? Dulu ada pernah seorang dari satu negara yang susah miskin, repot, pergi ke negara lain, sampai di sana ditangkap di penjara. Sampai di negara lain ditangkap di penjara. Kira-kira di penjara enak? Namanya di penjara enak tidak? Ya enak. Orang tersebut pas di penjara nggak mau keluar. Mau dibebasin, dia nggak mau. Saya di sini aja. Kenapa? Kata dia, tempat ini lebih enak dari kampung saya. Jadi dia mau dipulangin ke negaranya, nggak mau. Lebih memilih di situ di penjara. Kenapa? Sehingga saya di Saudi. Jadi kalau di Saudi di penjara tadi kasih makan, air ada. Pas dia pulang ke kampungnya, makan belum tentu 2 hari sekali. Belum tentu sehari sekali. Airnya ada. Di situ makannya enak, makannya nyaman. Kata dia, saya nggak mau pulang di sini.
kita ini Muslim dan kafir sama yang gambarnya Rasulullah. Kalau orang kafir yang ngerasa lagi di penjara, padahal dia lagi di surga sekarang enak. Kenapa? Nanti biar kalau balik ke kampung dia lebih susah lagi. Mana kamu yang neraka? Jadi kayak gambaran orang tadi kan, nggak mau balik, nggak mau pulang ke kotanya dia. Kenapa? Kayak di negara susah. Padahal yang saat itu di penjara. Nah, begitulah teman-teman kami di dunia. Mereka mungkin kelihatannya susah sebagian dari mereka, tapi pas balik ke akhirat jauh lebih sulit. Di akhirat jauh lebih berat, siksanya bukan main. Di dunia paling lapar orang begini, siksa malaikat kan begitu. Tapi kalau di akhirat, saat mereka dihadap disiksa malaikat, hilang semua itu. Yang dikatakan di dunia sakit, tidak ada sakit. Nanti ada kita baca. Nanti akan ada kita baca. Ahli neraka nanti dipanggil, ditanya. Ini orang yang di dunianya hidupnya enak terus, tapi jadi ahli neraka. Ditanya, pernah nggak kamu enak hidup? Kata dia, saya nggak pernah enak sama sekali. Padahal semua hidup lebih enak. Sekali lihat neraka langsung hilang semua kehidupan. Ada lagi yang kebalikannya, orang yang di dunia hidupnya susah, bukan main, nggak ada kenikmatan. Saat di akhirat masuk surga ditanya, dia pernah susah nggak? Dia bilang nggak pernah susah. Padahal di dunia sudah terus. Kenapa? Karena kenikmatan akhirat menghilangkan kesulitan dunia. Dan begitu kepada bila mana. Wa'alim bin Umar radhiyallahu anhu. Hadis selanjutnya dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Hadis sering disampaikan oleh Muslim. Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu memegang diman kibainya dengan dua pundak. Faqala, lalu Nabi mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Wahai Allah, jadilah kamu di dunia seperti orang asing, aw 'abiru sabil, itu sedang menyeberang jalan. 'Abiru sabil itu sama gharib artinya sama sebetulnya. Orang yang tak tinggal di daerah situ. Hampir sabil itu hanya berjalan raya aslinya. Cuma nggak apa-apa dirasakan gitu. Kalimat hampir sabil itu orang yang menyeberang jalan. Artinya dia dari sini mau ngerantau melewati Martapura. Nah itu hampir sabil, melewati satu jalan, melewati Martapura. Itu yang punya. Jadi ada satu kota kita tuju, kan melewati beberapa kota. Itu kita seberangi kita kota tersebut. Itu namanya. Kita diperintahkan oleh Nabi seperti itu. Di dunia itu jangan anggap kita panggilannya. Ini penting sekali anggap ini. Orang yang punya pikiran saya di dunia, hidup seperti dunia, akhirnya nanti dia fokusnya dengan dunia. Nabi nggak mau. Nabi mendidik sahabatnya punya pikiran, pian itu nggak tinggal di dunia. Terus tinggal di mana? Kan begitu kan kita bingung ya. Pian-pian ini kan tinggal di dunia. Terus tinggal di mana? Sekarang ini cuma mampir sesaat. Pian cuma sedang berada di daerah asing. Nah, jadi TKW kan bisa. Jadi apa kan begitu kan pian cuma pegawai orang merantau. Kan mau balik lagi. Nah begitulah. Pian pasti balik, nggak mungkin tetap di situ. Sehingga jangan anggap ini tempat tinggal hakiki. Pian bakal pergi soalnya. Berapa lama? Nggak tahu, ada yang cepet kok. Ada yang agak lama. Tergantung Allah dan umur berapa. Kayak orang pegawai tergantung SK-nya berapa tahun. Dan itu kita nggak tahu. Kalau pegawai kan bisa ketahuan. Ayo Pak, yang tugas kemana? Ke daerah Sulawesi. Berapa lama? Catatlah. 5 tahun. Pian pas pegawai di Sulawesi 5 tahun. Sadar itu tempat tinggal pian atau cuma merantau? Pasti kita bilang ini merantau. Terasa asing di situ. Mau pulang lagi soalnya itu artinya balik orang asing. Karena dia tidak tinggal tetap di situ. Udah lagi Banjar kalau sudah selesai balik lagi ke Banjar. Nah itu Rasulullah bikin pendidikan itu sama.
Bedanya merantau yang kayak tadi kan mungkin ada tiket kontrak berapa tahun. Di dunia nggak ada yang tahu. Tinggal di dunia ini berapa tahun? Ada yang sampai 63 tahun. Berapa tahun Rasulullah? Ada yang bisa lebih. Ada yang kesian hanya 1 menit sudah ambil lagi kan? Karena kan bayi lahir sama dia. Ada yang setahun, ada yang 2 tahun. Macam-macam. Karena musuhnya asli. Sehingga jangan gambarkan di pikiran biar bakal selama di sini. Jangan jadikan tempat tinggal. Loh kenapa? Kalau dia jadikan tempat tinggal, biar pikir ini di sini bukan. Nanti dia jadi lupa dengan akhirat. Akhirnya sibuk dengan kenyamanannya, lupa dengan akhirat. Tidak ibadah, lalai. Jadi ada orang dari Indonesia pegawai misalnya Malaysia, kampungnya di sini, anak ini di sini, kemana sana belum pegawai mencari duit, ya. Sampai di Malaysia misalnya, di situ dia udah nganggep nyaman, hasilnya kira-kira gimana? Saya nggak mau pulang, mau tinggal di sini aja. Sebelumnya di sana cuma cari kontrakan, cari yang murah-murah aja. Kalau beli rumah mahal, cari sewa sekecil begitu. Biasanya kan kalau orang yang bekerja kan kayak gitu, cari sewa yang paling murah. Karena kalau ngurus rumah aja di sini sabar, duitnya mau simpan buat balik ke kampung, kan begitu. Bekerja harus serius. Maka seadanya. Dia tahu yang pegawai-pegawai itu orang-orang yang merantau itu, mereka paling makan seadanya betul. Nggak ada jajan-jajan kuliner-kuliner, nggak ada, duitnya ditabung. Di sana mah makan seadanya, tinggal seadanya. Kenapa saya mau balik? Duitnya disimpan buat di kota, di kampung, buat keluarga. Itu orang yang pintar. Pegawai merantau sadar bahwa dia bakal pulang. Ada lagi yang pegawai merantau merasakan nikmat, nyaman, belum gak mau balik, belum gak akan pulang. Akhirnya yang harusnya cari rumah yang biasa, dia boleh mati-matian pegawai biar dapat rumah yang bagus, entah beli, entah apa, makan nyaman-nyaman terus. Akhirnya gak dapat uang buat balik, nggak dapat ongkos buat pulang. Masa kerja habis dibuli kakak, harta ketinggalan semua di sana. Bisa. Kalau mungkin kalau kayak merantau ke luar negeri kayak di Malaysia, bisa aja dia izin tinggal di situ. Dan apa bisa aja minta mau pulang bisa. Tapi ini kalau di akhirat nggak ada ceritanya. Ya Allah, lu kan ada akhirat di dunia aja nggak ada. Kalau di dunia mungkin dia merantau ke Saudi kemana nggak, ke Eropa, bisa nggak boleh ke kampung dia. Kalau di dunia pasti boleh ke akhirat. Jadi otomatis harta kita semua sia-sia. Harta kita semuanya sia-sia. Kayak tadi yang satu tadi kerja di luar negeri, di situ diatur dia tak boleh tinggal di sini. Kalaupun boleh tinggal batas 10 tahun selesai. Karena orangnya kalau gitu pasti nggak mungkin cari macam-macam. Asal tak kumpul duit, asal berhasil sukses sudah itulah. Karena dia tahu kalau lewat 10 tahun atau berapa tahun kontraknya, nggak bisa pasti ditinggal, pasti disuruh pulang. Sehingga yang dia cari di situ nggak ada gunanya, sia-sia, ditinggalkan. Nggak mungkin beli rumah. Kenapa? Karena nggak boleh dibawa pulang, rumah nggak bisa dibawa pulang. Dan begitulah orang-orang yang sadar. Rasulullah ini berusaha masukkan di pikirannya sahabat. Dan khususnya Abdullah bin Umar ya. Sayyidina Abdullah bin Umar ini saat Rasulullah ngomong ini masih kecil, umurnya masih belasan tahun. Ini yang diomongin bukan orang tua, anak-anak umur belasan tahun. Wahai Abdullah bin Umar,
jadwal untuk ini dan itu. Ada yang begawi. Kenapa ambil gawian ini? Nyaman lebih baik. Dana pensiunnya tinggi. Setahun mati. Padahal pensiunnya masih 20 tahun lagi. Ada sekarang di sistemnya di bank. Orang nabung, duitnya nggak boleh diambil. Dan dia dapat untung dari tabungan tersebut. Jadi kan nabung duit bisa berapa juta kalau di bank, nanti per bulan dapat untung kayak kerjasama. Cuma nggak boleh diambil. Ada yang kayak tabungan masa tua. Kapan diambilnya? Pas nanti 20 tua, 60 tahunan kalau boleh diambil. Umur belum 60 tahun mati, banyak ini banyak. Dan banyak berapa kali kita dengar kejadian. Bisa ini ada orang ada suami ulun, ada yang ini anaknya nabung di sini. Ada rencananya kalau boleh diambil umur sekian, gimana ini orangnya mati nih? Dan itu nggak sedikit deh, banyak sekali. Cuman subhanallah ya kita nggak sadar karena dibikin lupa terus sama saya. Dan cara-cara kayak gini berhasil di manusia. Karena anehnya orang-orang mengira panjang waktunya di dunia. Sayyidina Usama, ada Sayyidina Usama bin Zaid, sahabat yang saya tidak tahu, pernah beli barang, kredit bayarnya 1 bulan. Dalam fikih itu kredit namanya bayar taksid. Ada caranya, ada kredit yang halal, ada juga kredit yang halal. Yang halal bagaimana? Yang halal itu nggak perlu tulisan label kredit syar'i, nggak perlu. Yang ada tulisannya kredit syar'i tetap haram karena masih menggunakan sistem riba. Ya, walaupun bahasanya kadang diganti, kan biasanya pakai denda, ribanya karena ada denda, dendanya diganti itu yang pakai syar'i, pakai nama doman. Mereka diganti. Cuman bahasanya aja diganti, padahal ujung-ujungnya produknya sama, haram. Kalau kreditnya Sayyidina Usama bin Zaid kredit syar'i, nah, mungkin sahabat macam-macam. Sampailah kabar kreditnya beliau kepada Nabi Muhammad bahwa Usama beli barang muajjal ditunda sampai sebulan. Apa kata beliau? Inna Usama ta'ala, Usama itu panjang amanah. Kenapa ya Pak? Beli barang buat sebulan, maka dia bakal sampai bulan depan ini. Ya deh, bayar utang buat bulan depan, kredit buat sampai bulan depan. Itu udah panjang angan-angan. Kenapa? Karena belum sampai bulan depan. Kalau kita gimana nih? Kredit kita berapa lama? Sebulan? 2 bulan? Gak ada kredit sebulan. Bahkan kita ini sekarang orang yang bayar 1 tahun namanya cash bertahap. Disebut cash kan? Saya beli rumah ini, kredit apa cash bertahap? Lalu nanya cash bertahap itu gimana? Cash bertahap itu bayar 3 kali, 4 kali. Ya kredit juga itu kan? Dibayar 4 bulan, setiap 3 bulan bayar sekian, 3 bulan bayar sekian, sampai 1 tahun kan ada. Itu cash bertahap. Terus kalau kredit berapa lama? Sampai 20 tahun. Sekarang kita kalau tanya sama diri kita, sampailah kita 20 tahun. Jangan kan 20 tahun. Ini kalau sekarang melihat keadaan perang pecah, sampai 5 tahun aja belum tentu. Tahun depan belum tentu. Kan begitu kita. Itu kalau melihat keadaan global dunia. Kalau melihat per individu lebih cepat lagi. Bisa jadi keluar dari majelis tiba-tiba kena serangan jantung mati. Alhamdulillah selamat 5 tahun dari majelis. Ada yang bisa jadi malam-malam tidur pagi-paginya nggak bangun. Dan tidak sedikit, tidak sedikit. Berapa banyak lo berapa kali merasakan jamaah majelis, ambil majelis, guling, tinggal. Teman-teman ada. Alhamdulillah, pulang majelis sedang dapat pahala banyak. Bukan alhamdulillah matinya ya. Alhamdulillah berulang majelisnya. Kalau mau meninggal enggak. Kalau masalah umur, mudah-mudahan kita semua banyak umur sehat walafiat. Ini semua pasti mati dan tidak ada yang mengira kapan. Itu didikan Nabi Muhammad sallallahu. Akhirnya Abdullah bin Umar setelah dididik Rasul, beliau ngomong ini, tidak usyaita kalau terjadi Rasul. Kalau kamu sudah di sore hari, jangan tunggu besok pagi, karena besok belum tentu datang. Wa idza asbahta fala tadhiril masa. Kalau kamu masuk
pagi kayak kita sekarang, jangan tunggu sore. Artinya apa? Hidup di umur yang sekarang. Karena sore belum tentu sampai. Ngaji sekarang ibadah yang benar. Khudh min sihatika limaratika. Ambil masa sehat kamu untuk persiapan masa sakit. Artinya ibadah dari waktu sehat. Kalau sakit belum bisa ibadah. Wa min hayatika limautik, dan gunakan umur kamu saat kamu hidup persiapan untuk mati. Itulah didikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika didikan